Kami perlu firman-Mu sore hari ini ya Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu yang memerdekakan setiap kami. Sebab itu berbicara bagi setiap kami. Untuk kami bertumbuh, didewasakan oleh kebenaran firman-Mu. Sebab itu urapi semua kami yang ada di tempat ini ya Bapa. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati, pikiran, perasaan, dan kehendak-Mu. Dan biarkan sementara firman kebenaran ini disampaikan. Terus lawatan Roh-Mu bekerja bagi setiap kami. Dan kami pulang dari tempat ini, anugerah yang sempurna menyertai kami. Terima kasih Bapa. Sampaikan isi hati-Mu, kami siap mendengarnya. In Jesus mighty name we pray. Sama-sama orang percaya berkata, amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Puji nama Tuhan. Shalom. Senang sekali bisa bersama dengan saudara kembali. Terima kasih buat Tuhan. Terima kasih buat gembala saudara yang sudah kembali memberi kesempatan kepada saya untuk boleh menyampaikan firman kebenaran di tempat ini. Saya berdoa pesan firman Tuhan yang disampaikan terus membawa kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Percaya katakan amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bersuka cita sore hari ini luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita saudara. Puji nama Tuhan. Kita masih dalam tema Living Selflessly di bulan ini dan saya masuk di minggu yang terakhir, di minggu yang keempat saudara. Ya. Saudara saya percaya pasti sudah dibahas dari minggu yang pertama, 2, 3 ya. Terkait dengan 1 Yohanes 3 ayat 6. Terkait living selflessly. Saudara hidup bukan untuk diri sendiri. Bagaimana kita hidup untuk Tuhan. Dan di minggu yang keempat ini saya membawa kita semua untuk kita belajar satu firman kebenaran. Bagaimana supaya kita hidup berintegritas untuk Tuhan. Bukan untuk diri sendiri, tapi hidup berintegritas untuk Tuhan. Bilang bersama dengan saya, hidup berintegritas untuk Tuhan. 2, 3, hidup berintegritas untuk Tuhan. Ya, mari kita baca ayatnya, kita buka dalam Roma 12 ayat yang pertama saudara. Roma 12 ayat 1, saudara bisa lihat di layar ada bantuan. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu. Supaya apa saudara? Kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Katakan amin. Saudara, definisi hidup berintegritas, saya percaya kita semua sudah paham. Tapi saya mengajak kita untuk belajar bersama-sama definisi hidup berintegritas sesuai dengan firman kebenaran. Apa itu saudara? Definisi hidup berintegritas adalah menjalani hidup yang sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai daripada firman kebenaran. Di mana tindakan kita, perkataan kita, hati kita selaras dengan firman kebenaran itu. Katakan bersama dengan saya selaras. 2, 3, selaras. Dan tentunya hidup yang tidak berintegritas, lawannya adalah menjalani hidup yang tidak sesuai dengan prinsip dan value, nilai-nilai daripada firman Tuhan itu sendiri. Seperti kemunafikan, ketidakjujuran, ketidakkonsistenan baik dalam tindakan, perkataan, dan hati kita. Saudara, saya percaya bahwa kita semua di tempat ini khususnya anak-anak muda atau mungkin para profesional muda atau mungkin yang bekerja di sebuah perusahaan besar dan lain sebagainya. Saya percaya mungkin saudara yang sering mengikuti seminar-seminar motivasi terkait dengan integritas, dengan tema integritas saudara. Saya percaya saudara pernah menjalani, saudara pernah mendengar atau bahkan mengikuti. Saya katakan, apakah itu salah? Tidak. Tidak ada yang salah. It's fine. It's okay. It's all right. Enggak ada yang salah dengan itu saudara. Ya, saudara mengikuti seminar itu bagus. Mungkin kemudian saudara juga beli buku atau saudara mungkin yang senang dengan membaca ya. Saudara bisa mendapatkan buku-buku atau literasi dengan tema integritas. Saya katakan juga tidak ada yang salah dengan hal tersebut. It's okay, it's fine, it's all right.
Tapi saya mau sampaikan buat saudara begini. Ketika itu adalah hal-hal yang saudara lihat tadi, seminar motivasi tentang integritas. Buku atau literasi terkait dengan integritas. Saya mau sampaikan buat saudara begini. Itu bagus, it's okay, it's all right. Tapi saya harus sampaikan buat saudara begini. Itu adalah petunjuk kehidupan jasmani. Bagus, bagus. Nggak ada yang salah dengan itu. Tapi saudara harus tahu bahwa hal itu adalah berbicara tentang petunjuk kehidupan jasmani. Ya, yang kita butuhkan ketika kita bekerja, ketika kita beraktivitas sebagai profesional muda dan lain sebagainya. Nggak ada yang salah. Mari bilang dengan saya petunjuk kehidupan jasmani. 2, 3, petunjuk kehidupan jasmani. Nggak ada yang salah dengan itu. Nah saudara, tapi mari kita belajar bersama-sama hari ini. Belajar satu firman kebenaran yang saya ingin bawa saudara. Untuk kita belajar hidup berintegritas berdasarkan firman Tuhan. Berdasarkan firman kebenaran. Kenapa saudara? Karena ketika kita mempelajari hidup berintegritas untuk Tuhan. Living selflessly. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Tapi untuk Tuhan. Waktu kita belajar bersama-sama. Hidup berintegritas untuk Tuhan. Berdasarkan firman kebenaran. Maka itu adalah petunjuk kehidupan kekal. Bilang dengan saya petunjuk kehidupan kekal. 2, 3. Petunjuk kehidupan kekal. Ini opositnya luar biasa. Yang satu baik, it's good. Tapi ini adalah petunjuk kehidupan jasmani. Saudara perlu ini, tapi bukan berarti saudara mengabaikan yang ini. Apa ini? Petunjuk kehidupan kekal. Justru ini yang utama. Yang harus saudara dan saya miliki, yang harus saudara dan saya hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setuju katakan amin? Nah mari kita belajar bersama-sama, next slide. Mari kita belajar bersama-sama bagaimana hidup yang berintegritas di dalam Tuhan. Bagaimana kita bisa hidup yang berintegritas bagi Tuhan. Ya, ada 2 hal saja yang ingin saya bagikan buat saudara untuk kita belajar living selflessly dengan hidup yang berintegritas di hadapan Tuhan. Saudara, hal yang pertama, bagaimana kita berkenan, bagaimana kita hidup menjadi berkenan, bagaimana kita hidup berintegritas di dalam Tuhan. Yang pertama adalah hidup menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Mari bilang bersama dengan saya, hidup menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. 2, 3, hidup menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Mari kita baca ayatnya, Roma 12 ayat kedua. Dengan suara yang keras, 2, 3, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Saudara, kenapa saudara perlu memiliki hidup yang segambar dan serupa? Karena saudara harus tahu bahwa menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan adalah identitas saudara dan saya. Mari bilang dengan saya, identitas saya. 2, 3, identitas saya. Segambar dan serupa. 2, 3, segambar dan serupa dengan Tuhan. Saudara, kenapa kita perlu menyadari bahwa segambar dan serupa adalah identitas saudara dan saya? Karena 2 Korintus 5 ayat 17. Boleh di switch ke Alkitab. 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Mari kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Katakan amin. Saudara, kenapa kita harus menyadari bahwa menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan adalah identitas saudara dan saya. Karena Paulus sudah sampaikan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Karena saudara dan saya hari ini adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kenapa saudara dan saya adalah ciptaan yang baru? Saudara harus tahu, saudara harus sadar bahwa gambar diri saudara dan saya ini sempat rusak. Ya,
Gambar diri saudara dan saya ini sempat tidak karuan saudara. Kenapa? Karena jatuh dalam dosa. Manusia jatuh dalam dosa sehingga gambar diri saudara dan saya menjadi rusak. Makanya perlu untuk menjadi ciptaan yang baru. Ya. Menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Menyadari itu adalah identitas kita. Tapi puji Tuhan saudara, oleh karena karya salib Kristus, oleh karena karya keselamatan Kristus, oleh karena karya penebusan dari darah Yesus Kristus, akhirnya saudara, gambar yang rusak ini dipulihkan, diperbaiki. Amin saudara. Sehingga saudara memiliki gambar yang baru. Sehingga kita berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga akhirnya saudara dan saya masuk dalam bilangan yang dipanggil dan dipilih. Amin saudara. Mari bilang bersama dengan saya, aku dipanggil dan dipilih. 2, 3, aku dipanggil dan dipilih. Lebih keras 2, 3, aku dipanggil dan dipilih. Berbicara tentang gambar. Saudara, ketika berbicara tentang gambar, saya teringat dengan sebuah ayat peristiwa yang ada di Alkitab. Bagaimana ketika saya percaya saudara pernah membaca Alkitab ini, ayat ini, dan atau mungkin pernah mendengar. Apa itu saudara? Yaitu peristiwa ketika orang Farisi ingin menjebak, ingin menjerat Yesus terkait dengan pajak. Ya, nanti saudara bisa baca ayatnya dalam Matius 22. Saudara, kisah itu adalah bercerita tentang bagaimana ketika orang Farisi mengajak murid-murid Yesus untuk bertanya kepada Yesus, boleh enggak bayar pajak? Ya. Dan kemudian apa yang Yesus lakukan? Yesus kemudian minta kepada mereka, beri saya koin, beri saya mata uang. Dan diberikan kepada Yesus 1 koin. Koinnya adalah apa? Dinar. Dan ketika diberikan kepada Yesus, apa yang Yesus lakukan saudara? Yesus berkata kepada mereka, ada gambar siapa di sana? Ada gambar siapa? Kaisar. Ada gambar Kaisar. Dan apa yang kemudian dilakukan oleh Yesus? Yesus berkata begini, berikan kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar. Tapi enggak titik, ada koma. Di komanya adalah bilang apa saudara? Berikanlah kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Mohon maaf, kemudian ayat ini banyak dipakai oleh, mohon maaf yang baca pengumuman di sini untuk kolektor. Kemudian itu mulai dipakai. Saya katakan it's okay, it's all right. Kenapa saudara? Rumus belajar Alkitab itu begini. Ketika belum disingkapkan, maka itu menjadi rahasia Tuhan. Tapi ketika sudah disingkapkan, maka menjadi tugas dan kewajiban kita untuk melakukannya. Setuju katakan amin? Ya, mungkin waktu karena nggak paham, ya udah dipakai sebagai ayat untuk kolektor di sini ya, kemudian untuk persembahan dan lain sebagainya. Enggak apa-apa, ya ingat rumus belajar Alkitab ini. Tapi mari kita masuk dengan kedalaman untuk mengenal lebih dalam tentang firman kebenaran, sehingga kita semakin didewasakan di dalam dia. Setuju katakan amin? Nah mari kita belajar bersama-sama, apa yang Yesus bicarakan di situ. Kalau saudara lihat perikopnya itu adalah jerat, terjerat, menjerat Yesus. Bagaimana ceritanya bisa menghubungkan kok sampai dengan masalah kolektor dan persembahan? Mari kita belajar dengan benar. Saudara, ketika di situ dilihat, maka saudara akan menyadari bahwa sebenarnya Yesus berbicara tentang yang lebih dalam dari sekedar itu. Yesus bilang begini, ada gambar siapa di koin? Kemudian mereka bilang, gambar Kaisar. Kemudian Yesus berkata, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar. Dan kemudian dia berkata, berikan kepada Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Saya mau tanya, gambar Tuhan ada di mana, saudara? Halo, gambar Tuhan ada di mana? Gambar Tuhan ada di dalam diri kita. Sehingga ketika Yesus berkata di dalam kisah tersebut, Yesus sedang berkata dalam suatu kedalaman yang begitu luar biasa. Berikan kepada Kaisar yang menjadi milik Kaisar. Berikan kepada Tuhan yang menjadi milik Tuhan. Gambar Tuhan ada di dalam diri kita. Saudara,
yang sedang Yesus katakan kepada murid-muridnya dan kepada orang Farisi. It's talk about gambar. Yesus sedang berbicara tentang gambar. Topiknya yang dibicarakan Yesus adalah gambar. Gambar siapa? Kaisar. Berikan kepada Kaisar. Maka berikutnya adalah gambar Tuhan ada di mana? Di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita lihat Kejadian. Kejadian 1 ayat 26. Tolong di switch kembali. Kejadian 1 ayat 26. Kalau saudara lihat di sana, maka saudara bisa menemukan. Mari kita baca sama-sama dengan suara keras 2-3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Guru besar kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Mungkin saudara berkata, Pak ini kan perjanjian lama. Kita hidup di perjanjian baru. Mari kita buka, tolong multimedia Roma 8 ayat 29. Roma 8 ayat 29, mari kita baca sama-sama. Dengan suara yang keras, 2, 3. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula. Untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mengerti, katakan amin. Di perjanjian baru pun ternyata ada. Paulus menyampaikan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, saudara dan saya, ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Apa yang harus kita lakukan untuk menjadi serupa dan segambar dengan anaknya? Hal-hal apa yang kita harus serupa dan segambar dengan anaknya? Saudara, yang pasti adalah pikiran kita, perbuatan kita, tingkah laku kita. Sudahkah segambar, sudahkah serupa dengan Kristus? Paling dasar saudara, paling dasar yang mungkin harus saudara dan saya lakukan adalah menjadi segambar dan serupa dalam apa saudara? Yang paling dasar, yang paling sederhana adalah memiliki karakter Kristus. Segambar dan serupa yang paling dasar, yang paling sederhana yang saudara dan saya harus miliki adalah karakter kita serupa dan segambar dengan Kristus. Pak, karakter itu modelnya kayak gimana? Paling gampang, Galatia 5, 22 sampai 24. Apa itu? Buah roh. 9 dalam 1, 9 in 1. Bukan 911 ya. 9 in 1, 9 dalam 1. Satu buah 9 rasa. Buah roh. Apa aja saudara? Kasih. Sukacita. Damai, sejahtera. Kesabaran. Kelemah lembutan. Apa? Kemurahan. Dan lain sebagainya. Diakhiri dengan apa saudara? Penguasaan diri. Sudahkah karakter Kristus yang paling dasar ini saudara dan saya sudah miliki? Mungkin saudara berkata, Pak berat. Saya katakan buat saudara, perasaan dari menit pertama saya khotbah sampai detik ini saya khotbah, saya enggak pernah mengatakan bahwa untuk mengerjakan panggilan menjadi segambaran serupa itu mudah. Saya enggak pernah mengucapkan itu. Tapi bukan berarti tidak bisa. Loh Pak, berarti bagaimana? Saudara harus tahu, Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab, katakan amin. Makanya Tuhan tahu di ayat 29, tadi dikatakan, tolong ayatnya tadi dimunculkan di ayat 29. Karena harus segambar dan serupa dengan anaknya. Bapa itu tahu, gak mudah untuk mengerjakan ini. Ingat saudara, makanya kemudian Bapa memberikan satu jaminan yang pasti. Supaya saudara dan saya bisa mengerjakannya. Karena ini adalah panggilan, ini adalah tugas untuk menjadi segambar dan serupa. Ini identitas kita. Makanya Bapa memberikan yang namanya penyertaan. Bilang dengan saya penyertaan. 2, 3. Penyertaan. Dari mana kita bisa tahu bahwa Bapa itu memberikan penyertaan? Satu ayat di atasnya yang kita sudah hafal di luar kepala. Tapi kita mohon maaf. Ingat rumus Alkitab tadi? Kalau belum tahu, belum disingkapkan, jadi rahasia Tuhan. Kalau sudah disingkapkan, jadi tanggung jawab saudara dan saya untuk mengerjakannya.
Apa itu? Satu ayat di atasnya. Roma 8 ayat 28. Bukankah ayat ini adalah ayat yang terkenal? Tolong multimedia. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin, saudara. Saudara harus tahu, ayat Roma 8:28 ini enggak berdiri sendiri, saudara. Kalau saudara membaca secara lengkap, maka saudara mengerti. Roma 8:28 itu 3 jadi 1, 28, 29, 30. Ini satu kesatuan. Dari mana kita misah 28 jadi sendiri? Mohon maaf. Ayo kita belajar sama-sama menjadi dewasa. Setuju, katakan amin. Saudara, kalau kita lihat sering kali kita gunakan, ada orang ngalami masalah, ada orang ngalami sakit, ada orang ngalami pergumulan. Doa kita, sudah tenang. Percaya, Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Gak ada yang salah. It's okay. Tapi mari kita belajar yang benar dari ayat ini yang sebenarnya. Kalau saudara lihat dikatakan di sana, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang agape Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mohon maaf, selama ini kita hanya berhenti sampai di Allah turut bekerja dalam segala sesuatu, titik. Ya Pak ya. Kemudian kalaupun diteruskan untuk mendatangkan kebaikan, titik sampai di situ. Mohon maaf, ketika titik sampai di situ, titik yang tadi, yang kedua, mohon maaf, kira-kira tangannya ke sini atau ke sana, saudara? Ke sini. Apakah ini living selflessly? Menurut saya jauh banget, saudara. Kok jadi tegang? Apakah ini yang dimaksud living selflessly? Enggak, saudara. Saya harus ngomong apa adanya. Enggak. Jauh. Lupa, berarti kemarin kita salah dong. Ingat rumus belajar Alkitab. Selama belum disingkapkan, jadi rahasia Tuhan. Setelah disingkapkan, jadi tanggung jawab dan jadi tanggung jawab dan kewajiban saudara dan saya untuk mengerjakan dan melakukannya. Setuju, katakan amin. Jadi jangan kemudian saudara bilang ini, wah salah saya datang sore ini. Tahu gitu kan saya lebih baik tetap tidak tahu. Dengan saya tetap tidak tahu, maka saya tidak punya kewajiban untuk melakukan dan mengerjakan sesuai dengan yang sebenarnya. Enggak. Buat saya, this is your time. This is our time. Untuk kita tahu firman kebenaran dan kita mengaplikasikan, mengerjakannya dengan sebenarnya. Sehingga pengenalan kita menjadi dewasa akan Tuhan. Dan kita semakin berkenan karena kita segambaran serupa dengan Dia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, saudara. Jadi please, loh Pak, kalau saya doakan orang dengan ayat ini gimana? Udah terlanjur Pak, ya udah gak apa-apa. Tapi mari di dalam hati yang paling dalam, di pikiran saudara-saudara harus mengerti bahwa ini sebenarnya bukan untuk itu saja. Tapi saudara harus mengerti bahwa ini adalah sebuah jaminan penyertaan. Bilang dengan saya jaminan penyertaan 2, 3. Jaminan penyertaan untuk apa? Untuk saudara bisa mengerjakan ayat 29. Menjadi segambar dan serupa dengan anaknya. Ayat 30 adalah endingnya, kita dimuliakan. Amin saudara. Ini rangkaian. Jadi jangan dipisah. 28 sendiri karena enak. Kesini. Tapi bukan living selflessly. Sorry. Mari kita belajar sama-sama. Menjadi apa? Menjadi begini. Ayo tangan kita sama-sama dari sini. 2, 3. Sekali lagi 2, 3. Nah, sehingga please pulang dari sini paling gak kita berubah. Yang kita pikirkan, yang kita lakukan hidup untuk Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Nah saudara, dalam bentuk apa Tuhan memberikan pertolongan? Dalam bentuk apa Tuhan turut bekerja
Supaya kita bisa mengerjakan ayat 29 menjadi segambaran serupa. Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan Roh Kudus. Bilang dengan saya dengan Roh Kudus, 2, 3. Dengan Roh Kudus. Kenapa saudara? Karena dengan kekuatan kita sendiri gak mungkin kita bisa living selflessly. Tanpa Roh Kudus gak mungkin kita bisa mengerjakan menjadi segambaran serupa. Tanpa Roh Kudus gak mungkin kita bisa menghasilkan keserupaan dengan karakter Kristus yang adalah buah roh. Gak bisa saudara. Makanya perlu Roh Kudus. Roh Kudus memampukan saudara dan saya untuk agape dengan Tuhan. Karena apa? Kalau saudara lihat ayat 28 tadi. Ayat 28-nya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, keserupaan bagi mereka yang agape Dia. Karena ketika kita bisa agape, kita bisa berkorban. Saudara tahu definisi agape? Yohanes 15 ayat 16. Orang yang rela berkorban, memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya, itu agape. Dan siapa yang sudah memberikan teladan agape? Tuhan Yesus. Saudara, ketika Roh Kudus ada pada diri kita, maka kita bisa memberikan agape kepada Tuhan, saudara. Ketika kita bisa memberikan agape kepada Tuhan, apa yang terjadi, saudara? Ketika kita bisa memberikan agape, maka kita bisa menjadi segambaran serupa. Saudara, penting untuk memiliki Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Penting untuk mengaktifkan Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Mungkin saudara berkata, loh Pak, tapi murid-murid Yesus kan waktu itu beda Pak. Waktu itu ada Yesus sendiri, benar. Tapi saya harus sampaikan buat saudara begini. Waktu Yesus ada di muka bumi. Saudara tahu, murid-murid 3,5 tahun berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi saya harus sampaikan, Yesusnya di samping mereka. Mari bilang bersama dengan saya, di samping. 2, 3, di samping. Sekali lagi 2, 3, di samping. Yesusnya itu ada di samping saudara. Yesusnya bukan di dalam. Sehingga apa yang terjadi saudara? Yang terjadi adalah ketika murid-murid Yesus pada saat itu. Saudara tahu ada berapa murid Yesus? Ada berapa? Ring satunya Yesus? Ring satunya Yesus ada 12. Tapi tahukah saudara bahwa dari 12 itu saudara, ada super ring 1 yang ada bersama dengan Yesus. Yang selalu bersama-sama dengan Yesus. Dia ada 3 orang saudara. Dan siapa 3 orang itu saudara? 3 orang itu adalah siapa? Petrus, kemudian Yakobus, dan kemudian Yohanes. Petrus, Yakobus, dan kemudian siapa satu yang lagi? Yohanes. Oke, kita bicara tentang Petrus. Apa yang terjadi pada Petrus saudara? Kalau saudara lihat Petrus, betapa luar biasa Petrus. Kenapa saudara? Karena pada saat di Taman Getsemani, ketika Yesus ditangkap, apa yang dilakukan oleh Petrus saudara? Petrus benar-benar begitu luar biasa. Dengan gagah berani, tentara Romawi, dia hunuskan pisau, dia potong telinga daripada siapa? Daripada tentara Romawi. Keren, saudara tahu murid yang lain di mana? Lari. Petrus gagah berani. Tapi gak lama di rumah Imam Kayafas. Waktu Yesus di penjara, ini yang nanya bukan tentara Romawi. Yang nanya 3 ras terkuat di bumi. Siapa dia? Ibu-ibu. Yang nanya adalah ibu-ibu. Bukankah ini salah satu dari murid Yesus? Bukankah ini yang selalu bersama-sama dengan Yesus? Bukankah ini salah satu dari mereka? Petrus jawabannya apa saudara? Bukan. Petrus menyangkal. Kemudian ayam berkokok. Saudara, di mana kehebatan daripada Petrus? Dia sangat luar biasa di Taman Getsemani. Tapi tiba-tiba gak lama di rumah Imam Kayafas. Langsung jadi cemen saudara. Yang nanya bukan tentara Romawi, ibu-ibu. Dia bilang, oh bukan. Sangat paradoks sekali. Kontra sekali. Saudara, makanya kalau kita bisa lihat
Memang murid-murid Yesus bersama dengan Yesus. Tapi Yesusnya di samping. Yesus bukan di dalamnya. Loh, mujizat mereka lihat, mereka ngalami bersama-sama. Mereka berjalan bersama dengan Yesus. Mereka makan bersama dengan Yesus. Mereka tidur bersama Yesus. Mereka jalan kemana-mana bersama dengan Yesus. Tapi Yesus di samping. Bukan di dalam. Satu lagi, Yohanes 21. Sebelum Yesus naik ke sorga, apa yang terjadi saudara? Masih ingat? Yesus bertanya 3 kali kepada Petrus. Apa yang Yesus katakan? Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Enggak titik, koma, lebih dari yang lain. Yang kedua, jawaban pertanyaan Yesus apa? Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan ketiga, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? 3 pertanyaan sama, bedanya cuma yang pertama, ada tambahan lebih dari yang lain. Apa jawaban Petrus? Kalau saudara lihat di Alkitab Yohanes 21 bilangnya gimana? Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Jawaban Petrus kedua, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Jawaban Petrus ketiga, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tapi ada kalimat di depannya. Kalimat di depannya apa saudara? Dengan sedih hati. Saudara, keterbatasan Lembaga Alkitab Indonesia dalam menerjemahkan Alkitab kita pada saat itu membuat hari ini kita tidak bisa memahami dengan utuh peristiwa Yohanes 21. Kenapa saudara? Karena yang kita baca disajikan oleh LAI semuanya sama. Mengasihi. Jawabannya maupun pertanyaannya. Padahal kalau saudara belajar bahasa aslinya ini beda sama sekali. Tahu bedanya di mana? Waktu Yesus pertanyaan pertama. Yesus tuh ngomongnya gini. Petrus, apakah engkau agape aku? Lebih daripada yang lain. Saudara tahu jawaban daripada Petrus? Jawaban Petrus gini. Benar Tuhan. Bahasa aslinya. Engkau tahu bahwa aku philea engkau. Tolong saya dijawab. Iki nyambung apa ora saudara? Ditanya agape, jawabnya philea. Nyambung apa ora? Gak nyambung saudara. Itu kalau Yesus hidup di zaman hari ini, atau teknologi hari ini ada di zaman Yesus, Yesus langsung WA ke Allah Bapa saudara. Saudara tahu ada stiker, angel wis angel. Kenapa saudara? Lawong ditanyanya agape, Petrus jawabnya philea, gak nyambung saudara. Tapi Yesus itu penuh dengan murah hati, katakan amin. Makanya kemudian pertanyaan kedua, lebih dari yang lainnya dilepas. Tapi dalam bobot yang sama. Petrus, apakah engkau agape aku? Jawaban Petrus apa? Harapannya sudah bisa, ternyata gak bisa. Jawaban Petrus tetap sama. Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku philea engkau. Saudara, saya percaya lagi kalau Yesus hidup di zaman ini atau teknologi kita ada di sana, maka kemudian Yesus kirim ke Allah Bapa. Pernah tahu stiker yang gambarnya mumet gini? Ya, ada yang gini-gini, mumet gitu. Karena apa? Wah, buat Yesus gini, gak nututi. Kalau orang Surabaya bilang gak nyocok, gak nyocok. Kenapa gak nyocok? Lah wong ditanyanya agape, dijawabnya masih tetap philea. Apa yang terjadi saudara? Pertanyaan ketiga, kalau saudara lihat di Alkitab tetap sama mengasihi. Tapi kalau saudara belajar aslinya maka saudara akan menemukan berbeda. Yesus bertanya yang ketiga begini. Simon Petrus, apakah engkau philea aku? Saudara bisa lihat generosity-nya daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Keterbatasan kita Bapa tahu saudara. Dia turunkan dari yang lebih dari yang lain. Dilepas, yang kedua, yang ketiga diganti philea. Tapi apa jawaban daripada Petrus? Jawaban Petrus pancet aja saudara. Benar Tuhan engkau tahu bahwa aku philea engkau. Yang kedua, benar Tuhan bahwa aku philea engkau. Yang ketiga sama, benar Tuhan engkau tahu bahwa aku philea engkau. Tapi ada kalimat di depannya dengan sedih hati. Kenapa dengan sedih hati saudara?
Karena sebenarnya Petrus ingin memberikan agape. Tapi dia tidak punya kemampuan untuk bisa memberikan agape. Kenapa dia tidak bisa memberikan agape? Karena Roh Kudus belum turun. Saudara, kuasa itu belum turun. Kuasa dunamos itu belum turun. Itu hanya adanya di samping. Bukan di dalam, saudara. Makanya Petrus gak nututi untuk memberikan agape. Tapi puji Tuhan, saudara. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Apa saudara? Tolong, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima sama-sama 2-3 kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Saudara, kembali lagi. Mohon maaf. Gak ada yang salah. Ingat rumus Alkitab tadi ya. Selama belum tahu rahasia Tuhan. Setelah disingkapkan jadi tugas kewajiban kita. Tetapi kamu akan menerima kuasa. Dunamos. Kuasa. Tapi selama ini yang kita bawa adalah apa saudara? Melakukan mujizat. Benar? Gak ada yang salah memang. Betul memang. Yang kedua, kuasa Roh Kudus penuh dalam hidup kita. Supaya kita kemudian punya hikmat. Gak ada yang salah, gak ada yang salah. Roh Kudus penuh dalam hidup kita. Untuk apa? Kita mengusir setan. Gak ada yang salah saudara. Yang selama ini selalu kita temukan di lapangan sehari-hari. Dalam penata layanan, gereja, di mana-mana. Gak ada yang salah, gak ada yang salah. Tapi kembali lagi, semua yang kita ngomong tadi itu. Kembali lagi, tolong tangannya ke sini atau ke sana. Melakukan mujizat. Ke sini sudah. Hikmat ke sini. Gak ada yang salah. Berikutnya, mengusir setan. Ke sini. Ada gak yang ke sini? Bagaimana menjadi ke sini? Pernah gak berpikir, Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan saudara, memberi kuasa. Yes! Itu adalah kuasa. Itu adalah dinamit, dunamos, power. Diberikan di dalam saudara dan saya. Tapi pernahkah saudara berpikir, kuasa itu diberikan kepada kita, tinggal di dalam kita, supaya kita dimampukan menjadi segambar dan serupa dengan Dia. Pernah gak kita berpikir, Roh Kudusnya itu yang ada di dalam diri kita, dikobarkan, diaktifkan, dibangkitkan, untuk kita memiliki karakter Kristus, sehingga kita segambar dan serupa dengan Dia. Tangannya ke atas lagi, saudara. Sehingga kita tidak menjadi gini-gini terus. Tapi betul-betul seperti tema bulan ini, kita benar-benar bisa living selflessly. Dan inilah yang terjadi, saudara. Ketika Roh Kudus itu turun, ketika Roh Kudus itu ada, Roh Kudus dicurahkan, maka agape bisa diberikan. Dan ketika agape bisa diberikan, apa yang terjadi, saudara? Petrus benar-benar luar biasa. Di loteng Yerusalem terjadi Pentakosta. Nanti kita akan rayakan bulan Juni Pentakosta. Juni kalau nggak Juli ya, Juni ya. Kalau yang Mei kan kenaikan. Nah setelah itu nanti kan ada Juni berarti ya. Juni nanti kita akan bersama-sama, awal Juni kalau nggak salah, kita akan merayakan yang namanya Pentakosta. Saudara, Kisah Para Rasul 2, ketika terjadi Pentakosta, tercurah Roh Kudus. Ada Petrus di situ, saudara. Petrus kemudian menjadi berani. Berani yang sesungguhnya. Kenapa berani yang sesungguhnya? Karena di pasal yang sama, tiba-tiba Petrus berdiri di depan banyak orang. Dia berkhotbah. Berapa orang diselamatkan, saudara? 3.000 orang diselamatkan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita, saudara. Saya mau sampaikan buat saudara. Waktu Petrus berdiri di depan banyak orang, yang dikhotbahkan Petrus bukan khotbah motivasi. Yang dikhotbahkan Petrus di depan mimbar, di depan banyak orang, bukan khotbah entertain. Waktu di depan banyak orang, apalagi yang ini, yang dilakukan Petrus yang disampaikan bukan khotbah dongeng, tidak. Tetapi yang disampaikan Petrus adalah khotbah firman kebenaran tentang keselamatan hanya ada di dalam Kristus Yesus Tuhan. Nama yang membuat dia akhirnya takut ketika dia ada di rumah Imam Kayafas. Makanya kalau saudara lihat
Jawaban Petrus yang ketiga dengan sedih hati. Karena apa? Sekali lagi, Petrus ingin memberi agape tapi nggak bisa. Karena Roh Kudus belum turun. Dan dia teringat peristiwa Taman Getsemani. Dia teringat peristiwa yang ada di rumah Imam Kayafas. Dan dia teringat peristiwa waktu dia menjawab Yesus 3 kali, saudara. Tapi ketika Roh Kudus turun, dia menjadi berani. Resiko, nama yang sama membuat dia menyangkal. Tapi nama yang sama ketika Roh Kudus turun, dia tampil gagah berani. Living selflessly, dia berkorban nyawanya bagi banyak orang. Dan dia sikat itu semua dan kemudian 3.000 orang diselamatkan. Tidak hanya berhenti sampai di situ, saudara. Apa yang terjadi? Ketika itu selesai, kemudian dia berada di pintu gerbang di pintu gerbang indah menuju ke bait Allah. Itu tempat orang lalu lalang. Karena Alkitab jelas katakan orang banyak ada di sana. Itu tempat pintu utama menuju ke bait Allah. Dan di gerbang di gerbang indah, saudara. Tiba-tiba ada seorang pengemis yang lumpuh. Dia minta uang. Apa yang terjadi, saudara? Petrus berkata dengan suara lantang, emas dan perak tidak ada padaku. Tapi demi nama Yesus, bangkit, bangun dan berjalanlah. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Banyak orang kemudian melihat ada nama Yesus yang dimuliakan, ditinggikan di sana. Petrus tidak takut. Karena apa? Ada Roh Kudus yang sudah ada dalam hidupnya. Sehingga dia bisa memberikan agape kepada Tuhan. Dia bisa living selflessly. Mengerti, katakan amin. Pertanyaannya adalah, Pak, apakah kita bisa? Bisa. Kenapa? Roh Kudus sudah ada dalam hidup saudara. Buktinya apa? Saudara duduk di sini. Loh, maksudnya gimana, Pak? Saudara tidak mungkin bisa duduk di sini kalau Roh Kudus tidak ada di dalam saudara. Kenapa? Karena saudara nggak mungkin bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara kalau tidak dimampukan oleh Roh Kudus. Hanya oleh Roh Kudus sajalah kita bisa berkata Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Nah, masalahnya hanya dipakai untuk kita percaya Yesus, setelah itu ditaruh, atau kemudian kita ajak bicara. Ingat, Roh Kudus itu personal, pribadi, harus diajak bersama-sama, dilibatkan. Apakah kita sudah melakukan itu dalam rangka menjadi segambar dan serupa? Saya harus tahu, sama seperti kita menikah. Ya, ketika kita menikah, saya percaya ada janji nikah. Di altar yang kudus, janji nikah dilakukan. Pasangan suami istri. Ini seperti waktu Roh Kudus memampukan kita untuk percaya Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sama, janji nikah begitu. Begitu selesai janji nikah, kira-kira terus suaminya gak ngajak ngomong istrinya sampai hari ini. Kira-kira piye, saudara? Yang saya bayangkan adalah, waduh, ini bubar semua, saudara. Sama, Roh Kudus sudah ada dalam hidup saudara. Memampukan saudara untuk mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sudahkah kemudian diajak ngomong Roh Kudus ini sampai hari ini? Tadi pagi terjadi sesuatu yang luar biasa di RCC. Saya khotbah jam 11. Ada orang, saya nggak mungkin bisa cerita namanya, singkat ceritanya, di tengah-tengah khotbah kemudian dia manifest. Kenapa? Karena dia merasakan Roh Kudus hadir begitu luar biasa. Dan ketika Roh Kudus disampaikan, ketika saya lagi menyampaikan Kisah Rasul 1 ayat 8, tiba-tiba dia berteriak di belakang. Dia merasakan panas yang begitu luar biasa di sana. Dan nanti besok saya minta tolong Pak Rendra untuk mungkin dengan Pak Handi, teman-teman Robert dan sebagainya, mungkin dia perlu pelepasan. Karena dia sudah sampai pada, namanya kok susah ya, schizophrenia. Dia sudah sampai pada taraf schizophrenia. Dia sudah banyak. Waktu saya doakan, waktu saya tumpang tangan, baru saya bilang dalam nama Tuhan Yesus, sudah luar biasa. Tadi di RCC begitu luar biasa. Artinya apa, saudara? Yang saya mau sampaikan begini, Roh Kudus itu ada dalam hidup saudara. Tinggal kita bangkitkan, kita ajak ngomong. Dia akan menyertai kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita.
Saya undang pemain musik, worship leader, singer yang terakhir saudara. Yang saya mau sampaikan adalah yang kedua. Saya hanya menebalkan saja. Sebetulnya ini sudah saya bahas di depan tadi. Ya, bagaimana kita hidup berintegritas untuk Tuhan. Yang pertama, miliki hidup yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang kedua, lakukan kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Mengerti katakan amin? Saudara, dikatakan Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ayat terakhir sebelum kita bangkit berdiri, Markus 12 ayat 30. Boleh minta kunci F. Markus 12 ayat 30 saudara. Terima kasih Tuhan. Markus 12 ayat 30, mari kita baca sama-sama saudara. Dengan suara yang keras, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Saudara, agape Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, kekuatan. Saudara, lakukan kehendak Tuhan menjadi segambar dan serupa. Lakukan kehendak Tuhan, punya pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan, karakter Kristus. Lakukan kehendak Tuhan untuk kita bisa agape Tuhan dengan seutuhnya. Apa yang dimaksud dengan seutuhnya? Selama ini mungkin saudara pernah mendengar yang penting hati. Ya Gus, yang penting hati, yang penting hati. Mungkin ngomong ke Pak Rendra, Pak, orang itu melayani luar biasa. Terus orang itu dipanggil, iya Pak Rendra. Yang penting saya itu hati. Kan gitu, sering kita dengar. Datang ke Pak Robert, iya yang penting hati Pak. Saya katakan gak ada yang salah. Tapi saya harus sampaikan, ingat tadi kuncinya apa? Selama belum disingkapkan jadi rahasia Tuhan. Setelah disingkapkan menjadi rahasia, menjadi kewajiban kita. Saudara, gak ada yang salah. Saya melayani dengan segenap hati. Gak ada yang salah. Tapi saya harus sampaikan, itu baru 1/4. Siapa yang bilang, wah saya pol-polan Pak hati. Alkitab loh yang bilang, itu baru 1/4. Siapa bilang itu seutuhnya? Belum. Kalau saudara mau agape Tuhan dengan seutuhnya, lakukan semua 4/4-nya. Segenap jiwa, segenap akal budi, dan juga kekuatan. Segenap kasih, agape dengan segenap hati maksudnya apa? Saudara harus menyadari, saudara itu ditebus, karya salib Kristus sudah dicurahkan buat saudara. Jangan ada ilah lain dalam hidup saudara. Itu yang disebut mengasihi agape dengan hati. Apa yang dimaksud agape dengan jiwa? Agape dengan jiwa adalah kasih Tuhan, segenap kekuatan agape kepada Tuhan itu bukan dengan mood-moodan. Kalau lagi bad mood, enggak Tuhan-Tuhanan. Kalau lagi good mood, wah luar biasa semangat. Saudara enggak bisa begitu. Mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, tanpa kondisi, tanpa syarat. Saudara harus sadar, kita tidak punya hak. Yang ada adalah kewajiban dalam hidup saudara dan saya. Mengerti katakan amin? Yang ketiga, agape Tuhan dengan segenap akal budi. Please, jangan hanya jadi penonton untuk mendengar. Belajar firman kebenaran. Buka literasi, belajar firman kebenaran. Cari bahasa aslinya. Supaya kemudian kita bisa mengerti. Dan kita punya kedalaman akan pengenalan dan kedewasaan di dalam Tuhan. Mengerti katakan amin? Dan yang terakhir, agape dengan segenap kekuatan. Artinya begini saudara, bukan berarti wah kayak saya tadi sudah pagi, terus kemudian tadi komsel, terus kemudian sekarang habis ini saya di Menanggal, terus nanti malam saya ngomong sama Pak Rendra, Pak saya sudah dengan segenap kekuatan saya. Salah? Tidak. Tapi please, kan tadi kita udah sepakat kita menjadi dewasa. Jadi yang dimaksud agape dengan kekuatan adalah apa? Agape dengan kekuatan adalah begini. Ketika saudara bisa menyangkal diri, itu agape dengan kekuatan. Agape dengan kekuatanmu, ketika saudara bisa menyalipkan daging, itu agape dengan kekuatanmu. Agape dengan kekuatanmu, ketika saudara bisa berkata, bukan yang aku mau, tapi yang Tuhan mau. Bukan yang aku ingini, tapi yang Tuhan ingini. Bukan apa yang aku kehendaki, tapi yang Tuhan kehendaki. Dan yang terakhir, tangan saudara itu gini, bukan gini. That's
living selflessly. Untuk nama Tuhan dipermuliakan. Sorak-sorai tepuk tangan yang meriah buat Allah kita.